Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rel Syafira dengan NIM 2524 10 10 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedi basis data kuis kedua tipe soal F. Nah, di soal yang pertama itu kita membuat tabel customer yang berisi 4 kolom, yaitu ID customer sebagai angka otomatis karena itu sudah, dan juga serial primary key. Terus ada username, ada password, yang wajib diisi, serta email yang harus unik dan tidak boleh kosong. Nah, setelah tabelnya dibuat itu, kita akan memakai select from karena untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Ini akan saya akan select from. Nah, di select from ini yang akan memunculkan tabelnya. Akan muncul sesuai dengan yang kita minta di create tabelnya. Untuk soal yang kedua ini, kita diminta untuk membuat tabel reservasi yang menyimpan data pemesanan. Kolom ID reservasi itu sebagai primary key, nama lengkap, tanggal kedatangan, waktu kedatangan, dan jumlah orang dan status reservasi itu adalah data yang wajib diisi. Nah, kolom customer-nya itu berisi nomor ID customer dan akan terhubung dengan tabel customer melalui foreign key. Nah, perintah select-nya itu diminta yang digunakan sebagai pemuncul tabelnya. Pengambilan ini karena sudah pengambilan jadinya munculnya relasinya itu sudah ada. Select akan muncul tabelnya. Selanjutnya itu membuat tabel transaksi. Nah, ini untuk menyimpan data pembayaran. ID transaksi ini akan menjadi primary key. Tanggal transaksi dan status pembayaran ini wajib diisi. Nah, kolom reservasi itu akan terhubung ke tabel reservasi, sedangkan admin transaksinya itu akan terhubung ke tabel admin transaksi sebagai foreign key. Nah, perintah selectnya ini diminta untuk memunculkan tabel tersebut. Ini sudah ada, kita select bintang from. Nah, akan muncul seperti itu. Yang keempat itu membuat tabel admin transaksi yang menyimpan data admin. Kolom ID-nya itu akan menjadi primary key, sementara username dan password-nya itu adalah kolom yang wajib diisi. 9. Nah, itu sudah ada karena sudah pengadilan. Nah, ini select from untuk memunculkan tabelnya. Selanjutnya ada membuat tabel detail transaksi. Nah, maaf, salah. Ini tabel detail reservasi. Nah, di sini itu untuk menyimpan rincian pemesanan menu. Nah, ID detailnya ini akan menjadi primary key. Sedangkan kuantitas menu itu juga wajib diisi. Dan kolom reservasi serta menu masing-masing itu akan terhubung ke tabel reservasi. Dan menunya itu sebagai foreign key. Nah, ini sudah. Berarti ada tabelnya. Terus detail reservasi. Itu akan muncul tabelnya. Selanjutnya itu kita diminta untuk membuat tabel menu yang menyimpan data menu. ID menunya itu primary key, nah terus sedangkan nama menu dan harga juga wajib diisi. Deskripsinya itu menyimpan keterangan, boleh kosong karena tidak diberi not null. Nah, ID kategorinya itu merupakan foreign key yang menunjuk ke kategori menu. Nah, ini kan sudah ada platform menu. Nah, tabelnya akan muncul sesuai dengan yang diminta di atas. Yang terakhir ini itu membuat tabel kategori menu yang menyimpan jenis atau kategori menu. Nah, di kategori menu ini ada ID kategori yang menjadi primary key-nya dan nama kategori digunakan untuk menyimpan nama kategorinya. Kita akan itu bisa
From ini untuk menampilkan tabelnya. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, yang pertama ini kita diminta untuk membuat tabel akun untuk menyimpan data login-nya. ID akun ini menjadi primary key, username akun harus diisi, dan unik. Sedangkan password akunnya juga wajib diisi. Itu sudah bisa. Untuk memunculkan tabelnya saja. Selanjutnya itu ada membuat tabel customer yang menyimpan data pelanggannya. Nah, ID customer ini menjadi primary key-nya. Nama customer dan nomor telepon ini wajib diisi. Nah, kolom akun ini akan terhubung ke tabel akun sebagai foreign key. Customer, ya kan? Dan sudah bisa dapat from customer memunculkan tabelnya. Ada di customer, username, dan pass. Nah, di sini ada tabel pembayaran. Sudah bisa. Nah, di tabel pembayaran ini untuk menyimpan data pembayarannya. ID pembayaran menjadi primary key. Nah, sedangkan waktu pembayaran ini bertipe date dan wajib diisi. Nah, akan muncul tabelnya. Yang selanjutnya itu membuat tabel booking untuk menyimpan data pemesanan. Nah, ID bookingnya ini primary key, sedangkan booking order ini untuk menyimpan kode atau nomor pesanan. Nah, itu boleh kosong ya. Nah, dan status booking dan status pembayaran di sini itu wajib diisi. Serta ID customer dan ID pembayarannya juga adalah foreign key yang terhubung ke tabel customer dan pembayaran. Wajaran yang sudah bisa melakukan booking. Nah, itu untuk memunculkan tabelnya. Selanjutnya ada membuat tabel lapangan untuk menyimpan data lapangannya. Nah, ID lapangan ini primary key, nama lengkap dan biaya sewa itu wajib diisi, sedangkan deskripsi untuk menyimpan keterangan itu boleh kosong. Nah, itu bisa lapangan ini untuk memunculkan tabelnya. Yang terakhir ada detail booking, itu untuk menyimpan rincian pemesanan. ID detail itunya, ID detailnya itu primary key. Booking date dan booking time itu bertipe date dan wajib diisi. Durasi sewa menyimpan lama sewa dalam angka. ID lapangan dan ID booking itu foreign key-nya yang terhubung ke tabel lapangan dan booking. Nah, ini kehadiran itu bisa. Nah, itu bisa. Terus select from data booking untuk memunculkan tabelnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.